pesan dari beliau, yang pertama kita mengadakan diskusi, yang kedua sesegera mungkin melaksanakan pernyataan sikap bersama, yaitu yang kita laksanakan hari ini, dan kita mengadakan fundraising dan mempertimbangkan untuk melakukan aksi sesuai dengan protokol distancing dan sesuai protokol COVID yang pernah dilakukan oleh ormas atau partai lain, dan itu insya Allah nantinya akan kita atur waktu dan tempat yang aksi yang akan kita adakan nantinya. Itu pesan dari beliau. Terima kasih. Iya. Mau tanya kan hari ini kan sudah ada resolusi gencatan senjata dari Israel dan juga dengan pihak Palestina ya. Kalau dari Ustaz sendiri untuk resolusi jangka panjang konflik Palestina bagaimana, dan juga mungkin bisa dielaborasi lagi soal tadi disebutkan bakal ada rencana aksi juga di saat situasi sekarang sudah mulai gencatan senjata. Kalau dari nanti dari PN212 GNPF Ulama dan juga ormas lainnya, apa yang akan disampaikan dalam aksi yang akan dilakukan nanti, dan juga nanti akan mengarah kemana aksinya? Terima kasih. Jadi aksi dan seluruh rencana umat Islam di seluruh dunia itu dari awal memang sudah digagas tatkala aneksasi dari Israel ke Gaza dan Masjidil Aqsa. Jadi apabila seandainya ada gencatan senjata pun, aksi itu tidak ada salahnya tetap kita lakukan agar benar-benar apabila gencatan senjata itu menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan satu pihak, dapat terrealisasi. Tapi kadang-kadang kita menghadapi Zionis ini, kemunafikan yang akan kita terima, kerugian yang akan kita terima, mereka hanya bisa mempertimbangkan kemenangan saja. Jadi itu tidak ada salahnya, karena tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Selamat Malik bahwa Islam itu dimanapun adalah saudara. Jadi apapun penderitaan umat Islam di dunia manapun, itu adalah penderitaan umat Islam di dunia yang lain. Sudah ada keputusan nggak rencananya akan di mana aksinya dan juga tanggal berapa mungkin? Iya. Belum, tadi kan sudah saya sampaikan, masih direncanakan nanti. Kita akan mempertimbangkan karena banyaknya aksi-aksi yang lain, dan bisa saja nanti kita bergabung dengan yang lain. Jadi tidak menutup kemungkinan. Gitu. Iya. Jadi kalau aksi memang kita sudah jalan di berbagai daerah dengan berbagai macam ormas, di berbagai provinsi sudah berjalan dari hari-hari kemarin sampai dengan hari ini. Kawan-kawan GNPF 2 dan ormas-ormas lainnya di tiap-tiap daerah sudah turun ke jalan. Aksi unjuk rasa, kemudian aksi galang dana dan aksi doa sudah dilakukan. Tinggal memang pusatnya. Nah ini kita sedang mempertimbangkan waktu, tempat, dan perkembangan yang ada, baik dari pemerintah maupun dari tanah suci di Aqsa sana. Itu yang sedang dan sudah kita lakukan. Dan saya tambahkan, gabungan kita ormas-ormas di sini, termasuk dari Mercy, saat ini sedang mempersiapkan beberapa tenaga medis, kalau tidak salah sekitar 6 orang yang akan berangkat ke Gaza, yang sekarang sedang mengurus persyaratan perjalanan ke Gaza. Jadi semua kita lakukan dengan segala tujuan, yang penting kita tetap bisa berbuat untuk kepentingan umat Islam di Gaza. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari koran Sinar Pagi, saya Romo. Terima kasih. Jadi berkali-kali kita mengalami penyerangan dari Israel. Hebatnya Israel adalah mereka menyerang tanpa diketahui kita, sehingga dari pihak Palestina sendiri untuk antisipasi selama ini sepertinya kurang ada satu greget gitu kan. Jadi tiba-tiba diserang Israel, dan itu berkali-kali itu dilakukan. Nah untuk kedepannya itu seperti apa sebetulnya antisipasi untuk mengcounter kalau seandainya ada serangan dari Israel berikutnya? Terima kasih. Terima kasih. Iya, pengalaman. Betul. Bangun rumah sakit bahkan. Gaza itu sudah 10 tahun lebih ya di blokade.
Jadi mungkin kalau cerita mental saat ini ya, orang-orang di sana tuh melebihi rata-rata. Dan apa yang telah pertanyaan Bapak tadi, diserang oleh Israel dalam hitungan militer itu harusnya sudah rata. Yang namanya penduduk Gaza itu harusnya sudah rata. Tapi di luar itu dia tidak punya perhitungan, tidak punya dugaan apa yang dilakukan oleh bangsa Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Dan problemnya kita memang terpecahnya umat, ya, terpecahnya umat, sehingga mudah sekali untuk dibuat seperti permainan. Namun sekali lagi saya ingatkan di sini, saya garis bawahi di sini, Israel itu sudah frustasi menghadapi orang Gaza. Dia tidak punya metode apa lagi yang memang harus menghancurkan Gaza. Sehingga kejadian-kejadian ini nih sudah yang kesekian kalinya tidak bisa terus kecuali satu, memberikan kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Sederhana tuntutan sebenarnya diinginkan oleh bangsa Palestina. Jadi prepare kita, persiapan kita ini yang tidak lain dan bukan harus bersatu. Seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, Republik Indonesia. Apapun yang kita bantu dari sudut apapun, tapi kalau di bangsa Palestina tidak bersatu, itu juga sesuatu yang merepotkan. Namun seperti kita ketahui, di dalam Palestina sendiri ada dua faksi, Fatah dan Hamas. Secara jure Fatah yang berkuasa, tapi secara de facto di Gaza ya, itu Hamas. Jadi memang mereka punya komitmen. Ketika berurusan dengan dunia internasional, memang Fatah yang ada di depan. Tapi ketika berurusan dengan perlawanan, itu urusannya Hamas. Jadi yang kita harapkan, bagaimana juga dulu kita pernah membaca sejarah kemerdekaan Indonesia, kita tahu ada tokoh bangsa Bung Karno, tapi kita tahu juga ada Panglima Sudirman yang melawan secara gerilya untuk memberikan Indonesia. Itu yang saya lihat potret kecil apa yang sedang dilakukan oleh bangsa Palestina. Jadi kita yang ada jauh di sini, ini bukan soal agama sebenarnya, ini soal kebebasan. Belum ada hanya satu di dunia negara yang masih dijajah adalah bangsa Palestina. Jadi apa yang kita lakukan ini sekarang, modal, pemikiran, support, macam-macam hal, tidak lain dan bukan adalah pada akhirnya untuk memerdekakan bangsa Palestina sesuai amanah undang-undang. Terima kasih. Untuk antisipasi ke depannya Pak, kira-kira apa Pak? Kalau seandainya terjadi lagi serangan-serangan dari Israel, karena akhirnya kan masyarakat dari Palestina sendiri yang menderita. Antisipasinya yang penting kita usaha maksimal. Selebihnya kita saranin kalau kita masih punya iman. Kita pokoknya berusaha, bangsa Palestina pasti maksimal. Kita pun yang ada di luar akan maksimal. Indonesia saya lihat juga sudah menunjukkan warnanya. Tidak bisa ditawar soal itu. Jadi sedikit saya tambahkan, antisipasi itu, yaitu ini kan masalah bukan hanya masalah agama. Yang jelas penindasan terhadap Masjidil Aqsa adalah masalah agama Islam. Tapi di selain itu adalah masalah penjajahan sebuah bangsa yang tidak ada henti-hentinya. Jadi itulah yang nanti diperlukan peran serta dunia internasional termasuk PBB dan Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menlunya sudah menyampaikan sikap. Jadi tanpa ada keterlibatan dunia internasional maka akan sulit. Sedikit saya berikan ilustrasi. Pertarungan, peperangan yang sebenarnya di dunia itu hanya ada di Israel dan Palestina. Kenapa? Sampai hari ini mereka tidak punya supply, tidak ada penyusup senjata kecuali batu. Tapi di dunia internasional lainnya, di negara-negara Timur Tengah, senjata banjir beredar di mana-mana. Berarti ada intervensi dari negara-negara lain. Tapi di situ murni benar-benar mereka tidak bisa disentuh dan tidak bisa terprovokasi oleh keterlibatan dunia-dunia internasional. Jadi itu adalah satu gambaran yang sangat gamblang. Berpuluh-puluh tahun melawan hanya dengan batu.
Terima kasih. Baik, cukup. Satu lagi. Cukup. Ya, dari Satu Indonesia News Network. Konkret untuk gerak aksi ini nanti akan bergerak sampai mana? Apakah mengadakan penekanan sampai PBB atau sampai pemerintah ini memang ikut terjun untuk aktif ke Palestina atau sampai mana nih? Iya, jadi ke depan memang kita yang pertama kita fokus kepada penggalangan dana untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina semaksimal mungkin seperti tahun-tahun yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua, dari dalam negeri kita memang mengharapkan ada semacam sanksi internasional dari lembaga dunia seperti PBB dan lain terhadap Israel. Termasuk kita minta pada Indonesia untuk mendesak agar itu dikeluarkan, resolusi itu, sanksi internasional terhadap lembaga internasional untuk Israel. Nah itu yang akan kita perjuangkan ke depannya. Itu goalnya kira-kira. Demikian. Baik, kawan-kawan media, saya pikir cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas sambutan dan pelayanan kami yang kurang maksimal. Kita lalu membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.